Halo teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di Suara Perjalanan. Kali ini aku udah dengan narasumber skala bulan Juli. Jadi aku langsung pengen memperkenalkan aja siapa sih narasumber skala bulan Juli ini. Halo kakak. Hai. Kak, sebelumnya aku langsung pengen memberikan pertanyaan pembuka. Kalau boleh tahu, kalau boleh teman perjalanan tahu, siapa sih kakak ini dan kakak mau mendefinisikan diri kakak tuh seperti apa gitu pada teman perjalanan. Halo guys, aku Beauty. Aku adalah anak pertama dan kali ini aku akan menceritakan bagaimana posisi anak pertama di keluarga yang bisa dibilang strict ya. Gitu. Oke, kakak tadi udah spill sedikit bahwa kita tuh sekarang bakal ngebahas tentang lingkup keluarga. Ya. Oke, aku kadang scroll sosmed, terus banyak banget berita yang masuk ke aku. Ternyata keluarga yang disebut dengan broken home tuh bukan berarti berpisah secara hukum. Tapi ada juga keluarga yang dimana mereka tuh tidak berpisah, cuman kondisi di dalamnya seperti orang yang berpisah atau seperti orang asing. Jadi kalau aku lebih gambarkan tuh mereka dalam satu atap, cuman diisi dengan orang-orang yang saling asing gitu. Terus kalau dari Kak Beauty sendiri melihat fenomena ini tuh kira-kira kakak bakal merasakan seperti apa sih kalau ada di kondisi seperti itu? Kalau aku sendiri ada di posisi seperti itu, jujur bingung banget ya. Karena sebenarnya tuh kita dekat, tapi rasanya tuh kayak jauh, kayak ya sepi aja gitu. Jadi kalau di rumah tuh kita sibuk sama urusan masing-masing. Orang tua aku kerja, aku sekolah. Jadi kayak ya udah kehidupannya selintas itu aja, nggak ada percakapannya atau kayak gimana kayak gitu. Jadi aku kalau di rumah tuh bingung karena takut memulai obrolan apa sih yang sebenarnya akan dimulai. Takutnya kayak di rumah tuh kita lagi ada apa gitu. Terus kabar kita tuh hari ini gimana. Dan kita nggak ada obrolan sama sekali setiap hari itu. Jadi kayak ya udah sibuk masing-masing aja. Oke, oke. Tadi kakak udah bilang bahwa kalau ada di kondisi seperti itu mungkin dari setiap orang itu bakal sibuk masing-masing. Ada yang sekolah ya sekolah, ada yang kerja ya kerja gitu. Dari sisi psikologisnya sendiri itu ya, menurut kakak kira-kira bakal terganggu nggak sih kalau ada orang yang di satu atap tapi mereka sibuk sendiri, mereka serasa asing. Mungkin ke salah satu anak tuh bakal berpengaruh nggak sih dalam sisi psikologisnya? Iya ngaruh banget. Soalnya kalau misalnya di rumah kan harusnya kita kayak ya rumah tuh jadi tempat kita buat pulang gitu. Tapi kalau misalnya dari rumah aja kita nggak dapat, terus kita berkomunikasi di luar sana tuh bakal bingung kayak buat ambil keputusan, terus juga gimana ngejalanin hari-hari, apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita butuh didengarkan. Karena kan sebetulnya hal ini tuh dibahas di rumah gitu loh Kak, bukan di luar rumah. Iya. Jadi buat aku sendiri kalau di rumah aku lagi ada masalah, terus aku ketemu sama teman-teman tuh kadang bohong. Kayak aku nih sebenarnya lagi nggak baik-baik aja loh. Tapi di luar tuh aku kayak cheerful, senang mungkin, sebahagia mungkin, kayak nggak usah bawa masalah rumah ke tempat lain. Padahal aku juga butuh ngeluapin itu gitu. Kayak gitu. Jadi kita lebih ke serba takut aja mau ngapain. Oke, aku pengen kayak menanyakan kembali. Tadi kakak seharusnya tuh obrolan itu diobrolin di dalam gitu, bukannya di luar. Ya. Malahan nanti bisa berpengaruh terhadap keputusan anak harus berbuat seperti apa. Nah, kalau dari Kak Beauty sendiri, pernah nggak sih mengalami hal serupa akan hal itu? Iya, pernah. Jadi aku tuh pernah ngalamin masa-masa yang berat gitu Kak. Nah itu tuh pas aku ada di masa SMA, aku tinggal di luar kota, jauh dari orang tua. Dan itu selama 3 tahunan. Di situ tuh aku udah ngerasain tekanan batin. Aku nggak betah di situ, tapi aku berusaha buat bertahan.
Dan sejak pertama perasaan itu muncul, perasaan gak nyaman itu muncul, harusnya kan diceritain aja gitu ya. Aku ada pendapat kayak gini nih, rasaku kayak gini. Tapi aku nggak nyeritain itu ke siapapun, apalagi ke orang tua aku. Nah, Karena aku tahu tanggapan mereka tuh bakal kayak gimana. Dan setelah aku tumpuk, aku usahain, aku kuat gitu. Tapi ada gitu loh Kak, meluapnya. Bener-bener aku udah nggak kuat gitu. Jadi saat itu aku ngechat mamaku, aku cerita di sini tuh kayak gimana, aku nggak nyaman. Tapi tanggapan mama aku kayak ya udah nggak usah dipikirin, fokus aja belajar. oke. Namanya juga anak rantau. Dan gimana caranya aku fokus belajar kalau aku di tempat itu nggak nyaman gitu loh. Ya. Jadi karena aku mendengar itu udah aku nggak nyaman sama tempatnya. Terus aku melihat jawaban mamaku juga nggak sesuai harapan aku. Jadi aku mutusin buat pergi dari sana tanpa izin siapapun, tanpa izin dari teman-teman, guru-guru aku, teman asrama aku, saudara aku yang di sana. Aku pesan tiket sendiri buat pulang. Dan di jalan tuh pikir aku nih di jalan sebenarnya mau pulang kemana sih gitu kan, karena aku kan nggak betah ya di satu tempat. Terus kalau pulang juga aku tahu aku bakal dimarahin gitu kan. Sebenarnya aku tuh harus pulang kemana, rumah aku tuh di mana gitu kan. Dan sampai rumah bener aja udah aku siapin dari jalan kalau misalnya emang aku bakal dimarahin. Padahal harapan aku tuh cuma satu, aku cuma pengen didengerin. Oke. Saya tisunya Salah dulu mana? aja. Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Kenapa? Nggak apa pas. Ambil waktunya. Aku boleh lanjut nggak? Lanjutnya dari yang langsung next pertanyaan. Aku pengen lebih ke tadi tuh kakak bilang bahwa kakak ada di keluarga yang strict. Hmm. Nah, mungkin ini agak personal. Tapi kalau misalkan kakak gak nyaman untuk menjawab, is okay. Seberapa mengekang keluarga kakak terhadap diri kakak gitu? Contoh kecilnya aja deh. Oke. Aku apa-apa tuh harus sama ayah. Hmm. Misalnya kemana-mana gitu. Aku pernah bukber itu SMA. Aku bukber reuni sama teman-teman aku, teman-teman SMP. Dan itu aku ditawarin temanku untuk dijemput bareng gitu kan, bareng temanku aja gitu. Tapi mama ayahku tuh kayak maksa nggak usah kayak sama teman gitu, sama ayahku aja gitu kan. Padahal kayak aku udah besar gitu. Dan aku pikir oke, ayahku antar. Aku pikir ya udah nganter aja, ternyata ayahku nungguin sampai bukber itu selesai. Padahal kan sebenarnya aku pengen punya waktu bareng gitu kan ya. Jadi di resto tuh aku kan kita outdoor Kak. Ayahku di parkiran. Terus aku bilang lewat chat, ayah buka di sini aja gitu, bareng gitu kan. Ayahku enggak, ayahku ngeliatin aja dari parkiran. Terus ayahku ngeliatin terus. Sampai ayahku tuh nelfon, cuma gara-gara nyuruh aku pindah tempat karena aku dekat sama teman-teman aku yang ngerokok. Dan di situ cuma ada ayah aku, nggak ada ayah orang lain. Kayak aku ngerasa aku udah besar dan aku berhak punya apa ya, hidup aku sendiri gitu loh Kak. Nggak usah khawatir. Kapan sih kalian bisa percaya sama aku? Oke. Dari mungkin bisa dibilang itu kakak sejak kecil dikekang oleh keluarganya mungkin ya. Apa sih yang dirasakan oleh kakak ketika apa tuh nggak boleh terus diawasin banget gitu? Sebetulnya dari perasaan kakak sendiri tuh saat itu terjadi kayak gimana sih kak? Aku sedih, benci gitu kan. Aku nggak seneng intinya. Kayak aku ngelihat anak-anak lain tuh
bisa kemana-mana gitu kan. Kadang aku nanyain apa mereka nih nggak dicariin orang tuanya ya, apa nggak ditelepon orang tuanya ya, itu kan kayak mereka tuh udah bebas-bebas aja gitu mau ngapain. Terus sedangkan aku tuh apa-apa harus di rumah. Tadinya pun kak aku kuliah itu gara-gara aku pernah pulang malam karena emang ada acara kampus, terus mama aku marah. Padahal posisinya aku udah capek gitu di kampus kak, dan aku capek di rumah pun aku nggak bisa cerita, mbak tadi capek banget loh gitu, aku pengen ini deh, pengen ini deh, enggak, aku bisa kayak gitu karena ya aku bakal tahu responnya kayak gimana. Tapi aku marah di rumah, aku bilang kayak kalau kamu nggak nurut ya udah mondok lagi aja, kayak gitu, apa-apa kayak gitu. Dan mamaku kalau udah ngomong A ya A gitu, udah mau aku udah kuliah mau enggak pindah kampus, mondok ya mondok gitu. Nggak bisa aku kayak aku nggak mau, nah aku malah dihakimi terus, nggak akan didengerin. Kayak mamaku, keputusan mamaku tuh mutlak, aku nggak bisa. Oke, Mungkin aku mulai terbayangkan sih. Terus ada nggak sih kak momen tertentu dan kakak tuh mengatakan bahwa enggak, aku punya jalannya sendiri, aku punya hidupnya sendiri. Ada nggak sih kak kakak keberanian untuk bilang seperti itu terhadap orang tua kakak? ada, kan dari kecil kan aku udah apa-apa diatur ya, apa nggak boleh. Nah pas aku kuliah aku mulai berani nih buat ngungkapin apa yang sebenarnya aku mau. Karena kan sebelumnya kan aku eh, ini ya pesantren gitu ibaratnya, nggak bisa kemana-mana kan. Nah sekarang aku kuliah tuh aku maunya di rumah, tapi aku bebas gitu loh kak, walaupun sama mereka. Jadi aku punya hobi baru saat aku kuliah nih, kayak aku suka traveling, aku suka hiking kayak gitu kan. Dan mama sama ayahku tuh awalnya nggak ngizinin untuk aku punya hobi itu, karena ngapain sih perempuan kayak gitu, ngapain sih perempuan hiking gini-gini gitu kan. Tapi eh, aku suka aja gitu kak, aku pengen keluar. Jadi kalau di rumah tuh gimana ya, sepi, aku pengen nyari tempat tuh yang bikin aku tuh tenang gitu kan. Jadi aku lebih suka di luar. Kadang kalau di rumah tuh aku mikir eh, aku tuh pengen cepat-cepat besok, cepat-cepat kuliah, cepat-cepat ketemu teman aku, pikiran aku kayak gitu aja. Jadi pas aku punya hobi baru tuh aku pergi tanpa izin. Jadi mulai sekarang tuh aku tipe orang yang mentingin minta maaf daripada minta izin. Karena kalau misalnya aku izin duluan dan nggak boleh, aku nggak bakalan kemana-mana. Oke. Oh, berarti berkata tidaknya tuh kurang lebihnya kayak lebih baik minta maaf daripada minta Iya, izin ya. aku kayak gitu. Oke, oke, oke. Gini kak, em, tadi kakak udah banyak bercerita mengenai dinamika keluarganya, terus apa yang terjadi pada diri kakak. Dari sudut pandang kakak sendiri sebagai orang yang mengalami akan hal itu, apakah berpengaruh nggak sih kak terhadap potensi diri kakak? Terus karakter kakak jadi berubah atau seperti apa nantinya gitu? Iya, kalau misalnya eh, kita ikutin apa kemauan orang tua terus tuh mau sampai kapan kita bakal berkembang gitu loh. Jadi kayak ibaratnya mobil tuh kita disetir kemauannya mereka aja, padahal kita juga punya tujuan sendiri. Kayak waktu kuliah tuh aku ribut masalah jurusan sama orang tua aku. Ada yang ayahku bilang aku jadi dokter aja padahal jurusan aku IPS. Terus mama aku bilang aku masuk farmasi aja biar nanti buatin apotik. Bilang juga kalau misalnya aku ambil bisnis aja untuk meneruskan usaha mereka. Jadi di situ tuh aku bingung gitu loh kak, mau ngambil apa. Dan ya aku apa-apa tuh nggak izin. Jadi aku ngurus berkas aku sendiri. Mungkin menurut mereka tuh aku nggak ngertiin mereka gitu loh. Mereka kan mikir kayak apa yang mereka lakuin tuh buat kebaikan aku. Tapi aku juga punya cara yang lebih masuk akal buat nantinya tuh ekspektasi mereka tuh nggak terlalu tinggi ke aku. Ya. Gitu loh kak. Jadi kayak sebisa mungkin aku menuhin ekspektasi mereka tapi dengan cara aku sendiri. Kayak gitu. Oke. Kak tadi kan kakak udah masuk ke konten di skala ya. Terus kakak tadi sempat bilang aku dengar-dengar tuh tentang dari istilah psikologinya tuh urusan yang belum selesai. Terus ada nggak sih kak
amarah yang belum selesai atau ada sesak yang belum selesai akibat dari emosi masa lalu yang karena kakak tadi tuh lebih banyak memendam apa yang kakak inginkan. Menurut kakak sendiri, apa kakak bisa berbagi atau nge-share momen seperti apa yang paling membekas saat kakak itu butuh ditenangkan gitu? Bukannya malah dimarahin, bukannya malah kayak dianggap berlebihan gitu. Karena aku dengar banyak dari keluarga tuh ketika si anak tuh misalkan dia tuh lagi ada di kondisi seperti apa, orang tuanya tuh simplikatif, mudah menyimpulkan, ah kamu mah gitu aja, ah kamu mah gini aja gitu. Jadi kakak sendiri bisa nge-share nggak sih sebagai orang yang pernah mengalami hal itu juga? Iya, salah satunya yang paling membekas di aku tuh yang masa-masa aku SMA itu. Yang aku di luar kota itu kan posisinya gimana ya? Jadi di asrama tuh ada jam kita pegang HP gitu loh, Kak. Nah, kita tuh antri buat ngehubungin orang tua masing-masing kayak buat nanya kabar kayak gini. Dan di posisi itu aku tuh bingung gitu loh, Kak, mau ngehubungin siapa. Padahal ya emang nomor yang ada di HP itu tuh ya nomor ayah sama mama aku sendiri. Tapi rasanya kayak aku berat banget gitu loh, Kak, mau ngehubungin mereka. Ya. Kayak sebenarnya aku juga mau cerita kayak hari ini tuh kayak gimana, terus belajar aku di sini tuh perkembangannya kayak gimana. Tapi tanggapannya nggak sesuai harapan aku. Jadi akhirnya dampaknya ketika aku sudah di sini, sudah tinggal bareng sama mereka lagi. Awalnya aku di sana tuh kayak aku kangen nih, pengen pulang, pengen ini. Tapi di rumah tuh rasanya hal yang aku pikirin dulu tuh kayaknya lebih baik emang aku jauh aja deh gitu. Jadi kalau di rumah tuh bawaannya pengen marah terus. Kayak padahal tuh kita nggak lagi berantem, nggak lagi ada masalah apa-apa. Cuma rasanya emang canggung aja. Jadi yang aku eh, rasain di situ tuh kalau misalnya mama ayah aku tuh nggak paham di posisi aku kayak gimana. Jadi aku tuh selalu membandingkan gitu dengan anak-anak lainnya. Dan aku ambil positifnya. Mungkin mereka terlalu dibebaskan, itu juga nggak terlalu baik. Dan aku pun merasa kalau misalnya aku diatur kayak gini juga nggak terlalu buruk. Kayak gitu aja aku pikirnya. Oke. Aku sebetulnya mendengar dari cerita kakak tuh bukan berarti kita tuh ingin membenturkan point of view dari seorang orang tua dengan anak. Nah, Karena mungkin orang tua juga pasti memiliki pemikirannya sendiri, anak pun memiliki pemikirannya sendiri. Jadi aku tuh mengundang kakak di sini ingin lebih menceritakan bagaimana sih posisi seorang anak, perasaan seorang anak, apa yang dipikirkan oleh seorang anak gitu. Yang diharapkan ke depannya tuh, semoga orang tua di luaran sana tuh lebih mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh si anaknya, bukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena menurut aku itu dua hal yang berbeda. Nah, dari kakak sendiri, ada nggak sih kak antisipasi-antisipasi atau pernah melakukan hal apa untuk bisa menjelaskan kepada orang tuanya kakak bahwa aku tuh ingin ini loh, kebutuhan aku tuh ini loh gitu. aku juga punya beberapa teman yang posisinya sama seperti aku. Dan mereka tuh sulit untuk menceritakan atau meluapkan perasaannya kepada orang tua mereka. Jadi yang mereka lakukan itu kayak ya udah nangis aja, ya udah dipendem aja karena mereka yakin kalaupun diomongin orang tua tuh nggak akan paham gitu. Mau gimana pun caranya, memang orang tua tuh merasa keputusannya itu yang terbaik, Nah, bukan keputusan kita. Nah, jadi yang aku lakuin itu aku nggak banyak obrolin, aku validasi ke mama aku minta kepercayaan ke mama aku nggak kayak gitu. Intinya aku berproses aja, aku magang, aku ikut lomba ini itu kayak gitu. Dan aku pun nggak langsung nge-share kayak ma aku tadi ini loh, aku lomba ini loh, aku menang loh gitu. Aku nggak ngomong kayak gitu karena
kayak jarang aja gitu loh kak, aku jarang kayak gitu, jadi makanya mau cerita hal gitu kayak speechless sendiri. Jadi biasanya aku tuh suka share di story, aku bikin story tentang perkembangan aku, proses-proses aku untuk tumbuh di saat ini dengan semangat baru gitu kan. Dan yang muncul tuh justru uh, ungkapan dari orang lain, ungkapan bangga dari orang lain, bukan ungkapan bangga dari orang tua aku sendiri kayak gitu. Jadi di situ tuh aku merasa lebih dihargai lagi, walaupun pujian itu bukan datang dari orang yang aku harapkan, tapi seenggaknya ternyata potensi aku berubah ini membanggakan juga loh gitu. Jadi buat kalian yang mungkin ada di posisi ini juga menunggu menunggu pujian atau kalimat bangga dari orang yang kalian harapkan, itu nggak sepenuhnya bisa memvalidasi perasaan kalian. Jadi kalau misalnya kalian tuh punya harapan nih, pengen dibanggain sama orang ini, ternyata harapan itu tuh nggak bisa. Tapi kita tuh punya support dari orang lain gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak seburuk itu, kayak pencapaian kalian tuh bukan nggak seberharga itu. Mungkin emang belum waktunya aja, mungkin emang masih kurang di mata orang yang kalian harapkan, tapi dukungan dari orang lain itu udah cukup gitu loh. Jadi jangan merasa berkecil hati. Atau pesan juga buat orang tua di luar sana, eh, coba sesekali ajak bicara anaknya gitu. Sesibuk apapun, tapi usahain sempat aja buat nanya kabar atau nanya hari ini kayak gimana, ada cerita apa kayak gitu. Seenggaknya 1 jam aja cukup gitu loh buat bahas hari ini kayak gimana. Jadi kita tuh bisa tahu nih besok-besok kalau ada masalah kayak gini tuh diselesain bareng-bareng. Jangan tiba-tiba kerja pulangnya marah, nggak mood di kerjaan kayak gini, terus ngelihat anak tuh kayak bawaannya pengen marah, kan kita nggak tahu ya kak mereka kerjanya kayak gimana karena mereka nggak cerita. Coba kalau misalnya diganti, misalnya pulang kerja tuh kayak teteh udah makan belum gitu kan, tadi mama capek banget di sini kayak gini, teteh tadi kuliahnya kayak gimana gitu kan, kan lebih enak gitu. Jadi kayak nggak tertutup banget, ada obrolannya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya anak tuh punya keputusan atau punya keinginan sendiri, coba untuk diberi kesempatan. Karena mungkin emang yang kalian pikirkan untuk eh, apa ya, masa depan anak tuh pasti lebih baik kalau misalnya diatur sama orang tua, sama ayah ibu, karena mungkin pengalamannya lebih jauh ya. Tapi anak juga udah seberusaha mungkin untuk berusaha memenuhi ekspektasi kalian dengan caranya sendiri gitu. Bukan berarti kita tuh asal aja nggak mau diatur sama ayah mama, orang dari kecil juga udah diatur gitu kan. Aku pengen punya keputusan sendiri tuh bukan bukan sekilas nggak mau diatur aja, tapi kita juga pengen dikasih kesempatan untuk memilih jalan kita sendiri kayak gitu. Oke, aku pengen kayak eh coba kak bayangin deh, coba kak bayangin Hmm. dengan umur kakak yang sekarang, dengan perubahan kakak yang sekarang, pertumbuhan kakak yang sekarang, kakak seakan bilang pada diri kakak sendiri bahwa pada kakak yang dulu. Jadi kakak tuh pengen berkata apa sih pada diri kakak yang dulu dari seorang kakak yang sekarang gitu. Kan kakak pasti tentunya Hmm. sudah melewati banyak hal nih lika-likunya, pertumbuhan dan segala halnya. Tadi kakak sudah ngomong tentang bangga. Aku pengen kakak tuh melihat diri kakak yang dulu, bahwa sekarang kakak tuh bangga dengan kakak sekarang. Buat diri aku beberapa tahun Hmm. lalu, aku mau bilang jangan khawatir lagi, jangan takut lagi, percaya diri gitu loh. Dulu tuh aku saking nggak punya semangatnya, saking nggak percaya dirinya karena emang aku nggak dapat support gitu. Aku tuh apa-apa nangis. Aku ngerasa aku tuh nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada yang suka sama aku karena ngelihat aku tuh kayak anaknya tuh males, pendiam, kayak oh iya kita kayak gitulah. Bahkan waktu di sekolah ada
kelompokan gitu loh Kak, ada tugas kelompok. Aku tuh jadi last option, aku tuh jadi opsi terakhir. Jadi kayak jarang banget ada orang yang ngajak aku kerja kelompok gitu. Karena saking aku kelihatan anaknya malas, di kelas tuh diem aja, mojok aja Kak di meja. Aku tuh jarang kayak istirahat ngobrol sama teman-teman, enggak, aku diem aja gitu kayak. Saking aku nggak ada tenaganya dan aku di situ berusaha bertahan. Saking walaupun gak betah aku kuat-kuatin sendiri, nggak ada tempat cerita, aku nggak cerita ke siapapun. Terus waktu itu juga aku anaknya takut takut kalau misalnya mau ikut lomba atau aku ikut olimpiade, takut kayak orang-orang ngiranya aku nih sok-sokan gitu loh, kayak dia loh di kelas diem aja, dia loh ini apa nggak ada apa-apanya, presentasi juga gitu-gitu aja, masa pede ikut olimpiade gitu kan kayak. Dan aku bilang dari sekarang kalau jangan takut lagi, jangan terlalu mikirin apa kata orang gitu loh, kayak percaya diri aja sama diri sendiri. Ternyata sekarang aku bisa kok ngewujudin apa yang kamu mau beberapa tahun lalu gitu. Sekarang aku bisa jadi anak yang percaya diri. Sekarang aku punya teman-teman yang benar-benar baik, yang benar-benar dukung aku, yang enggak nganggep aku tuh sepele, dan apapun yang aku lakukan itu dihargai gitu loh. Kayak gitu. Oke, sekarang kakak, sudut pandang kakak, Hmm? pemikiran kakak sekarang, apakah masih perlu akan validasi orang-orang lain Enggak. untuk bahwa kakak tuh, aku bangga loh dengan diri aku sendiri gitu. Kalau itu iya, Oke. sebenarnya iya. Jujur, aku tuh apa ya? Nggak ada yang pernah ngelihat aku berproses. Aku maunya tuh tiba-tiba aku dapat ini, tiba-tiba aku menang ini, kayak gitu. Dan sebenarnya validasi yang aku maksud itu dari kedua orang tua aku, bukan untuk mereka. Tapi ternyata yang datang itu malah dari orang-orang yang bukan aku harapkan, kayak gitu. Jadi sampai kapanpun kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu tujuannya untuk orang lain, sebenarnya itu nggak perlu, itu too much. Hmm. Tapi aku cuma mau ngasih proud buat diri aku sendiri gitu. Dari beberapa tahun lalu aku mengalami tekanan batin, dan sekarang aku bisa tumbuh lebih baik dengan semangat baru. Itu juga udah jadi kebanggaan buat diri aku sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi untuk memvalidasi. Orang harus ngomong, aku nih keren, aku nih apa ya, aku nih sekarang banyak berubahnya. Nggak perlu kayak gitu, karena kebanyakan orang yang ada di pertumbuhan aku saat ini adalah orang-orang baru, bukan orang-orang lama yang kenal aku dulunya seperti itu. Jadi aku rasa aku cukup memuji diri aku sendiri tanpa aku perlu dari orang lain. Karena sebenarnya validasi yang aku maksud itu ya kedua orang tua aku. Tapi kalau misalnya memang itu belum hadir, ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi itu tuh apakah sebuah pembuktian atau balas dendam, atau malah sebetulnya kakak tuh sekarang sudah menerima apa adanya? Bisa dibilang semuanya. Bisa dibilang Iya, semuanya. bisa dibilang semuanya. Kalau balas dendam kayaknya dengernya serem ya. Iya. Tapi kalau misalnya pembuktian itu untuk orang-orang lama, Oke. untuk mereka yang kenal aku beberapa tahun lalu, yang nggak tahu sebenarnya ada apa dengan aku, tapi mereka memandang sebelah mata kayak gitu. Tapi kalau untuk menerima apa adanya, itu buat diri aku sekarang. Hmm. Sekarang aku udah nggak perlu lagi memikirkan hal-hal yang memang nggak perlu dipikirin seperti dulu. Cukup tumbuh aja. Jadi apa yang aku mau di masa sekarang. Jadi grow-nya tuh sebuah bentuk pembuktian untuk mereka yang pernah mungkin mengucilkan kakak, Mm-mm. dan kakak menerima apa adanya untuk diri kakak sendiri. Ya. Oke. Kak, kalau semisalkan di luar sana tuh masih banyak orang yang ternyata terjebak juga gitu di satu fase yang sama. Kakak bisa menyampaikan gak sih secara alurnya tuh kalian lebih baik kalau melakukan kayak gini gitu. Oke. Dulu aku tuh
punya teman dikit banget. Jadi aku tuh apa-apa harus sama mereka. Kayak aku mau ngelakuin apapun harus sama teman-teman dekatku itu, karena kalau misalkan yang lain tuh aku takut kayak nggak cocok atau kayak gimana, padahal aku belum nyoba. Jadi kayak misalnya kalian tuh punya lah bestie, nah tapi kalian tuh nggak apa ya, nggak semuanya tuh satu satu jalan sama mereka. Kayak misalnya ada teman yang suka makan kuliner gitu, ada yang suka nonton bioskop, terus ada juga yang suka jalan-jalan keluar, ada yang belajarnya setara juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di fase masing-masing itu, kalian bisa milih teman mana yang harus kalian ajak untuk melakukan apa yang ingin kalian lakukan saat itu. Jadi gak usah memaksakan kayak aku nih gak pede main sama dia gitu, aku nih maunya sama dia terus soalnya aku dekatnya sama dia. Sebenarnya nggak harus kayak gitu. Kalian tuh percaya diri aja, nggak perlu mikir kayak kalau aku temenan sama dia nih nanti aku diginiin, aku kalau temenan sama dia nih kayaknya nggak cocok soalnya dia kayak gini, aku kayak gini. Nggak usah kayak gitu, kalian percaya diri aja. Dan setelah aku coba hal itu ternyata nggak seburuk itu, nggak kayak yang aku pikirin gitu loh. Jadi ya udah, sekarang temen aku banyak kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian ada di posisi kalian merasa keberatan, kalian tuh bilang enggak, itu enggak apa-apa. Kayak jangan memaksakan hal yang sebenarnya kalian itu enggak mau gitu. Kalian tuh takut kalau misalnya aku enggak ngeiyain nanti dia ngejauhin aku, kalau misalnya aku enggak iyain nanti dia tiba-tiba diemin aku kayak gitu. Karena aku dulu orangnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba didiemin aja sama satu orang tuh aku ngerasa paling bersalah gitu. Kayak dia ini kenapa yang ngediemin aku, dan aku tuh kejar-kejar terus, aku minta maaf terus, berkali-kali aku minta maaf. Kayak saking aku takutnya gitu loh nggak punya teman kak, saking aku takutnya dijauhin gitu kan. Kayak kamu jangan kayak gini sama aku tuh, minta maaf minta maaf minta maaf terus. Jadi kayak itu tuh nurunin value kita. Jadi kayak sekarang nggak usah too much sama apa yang sebenarnya kalian lakuin tuh nggak segitunya gitu loh. Kayak udah minta maaf sekali tuh cukup. Dan semua orang itu berhak merenung gitu, kayak introspeksi masing-masing. Jadi kayak belum tentu kesalahan itu berasal dari diri kita sendiri, mungkin dia juga ada salah. Jadi kayak nggak usah merasa paling bersalah sendiri kayak gitu. Oke, banyak sih yang aku dengar orang-orang yang pengen banget diterima di circle-nya tuh sehingga mereka melakukan apa aja yang mereka mau gitu. Sehingga jatuhnya tuh malah jadi toksik. Dan menurut kakak sendiri ada nggak sih kak cara agar bisa memfiltrasi gitu? Iya, kalau misalnya ada nih biasanya satu circle tuh yang paling nonjol banget gitu loh kak, dan kita tuh kelihatannya kayak kalau gabung sama dia nih kayaknya Keren ikutan banget. ya, kayak keren banget, tapi belum tentu kerennya mereka itu positif. Ya. Kan kayak gitu kan. Jadi kayak emang kelihatannya keren tapi kita nggak tahu pembahasan mereka tuh kayak gimana, terus mainnya mereka tuh kemana kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat circle yang keren tuh belum tentu baik buat kita. Itu kayak kita tuh harus bisa pitching teman sendiri itu, kayak untuk kita sendiri kita cocoknya kayak gimana gitu. Kalau misalnya aku pengen berkembang, cari teman yang bisa belajar gitu, yang rajin, yang anaknya nggak neko-neko kayak gitu. Kalau misalnya ada circle yang keren, kayak gabung sama mereka ikut famous gitu, padahal mereka tuh jarang masuk gitu, jarang kuliah gitu, itu percuma, kalian akan terbawa arus. Karena aku pernah bilang di konten di skala sebelumnya kalau lingkungan itu berpengaruh. Kalau misalnya kalian salah tempat, itu bakal hancur banget. Karena kalau di lingkungan yang salah, cahaya kita itu bakal dianggap terlalu terang. Terus juga mimpi-mimpi kita tuh dianggap terlalu tinggi, dan apapun yang kita lakukan itu bakal sia-sia. Tapi kalau misalnya kita ada di lingkungan yang tepat, yang cocok sama diri kita sendiri, semua yang kita lakukan itu bakalan dihargai. Jadi jangan cari tempat yang salah, tapi cari tempat di mana kalian bisa tumbuh tanpa kalian harus takut dipadamkan. Keren. Cari tempat. Oke kak. Sebetulnya sekarang tuh udah masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya enggak? Yang mau nanya. Kayaknya Noval nanya deh.
Kamu salah nanya deh. Salah nanya deh. Ada yang mau nanya gak? Terus ada yang nonyok. Sabi main sabi. Jadi kita tuh kalau misalkan pertanyaan yang dikasih ke aku buat dilontarin ke narasumbernya udah selesai, kita baru masuk ke pertanyaan dari yang nonton, terus dari si followersnya Suara Perjalanan gitu. Perasaan kayaknya nyimak deh dari tadi. Iya ya, parah banget ya. Ayo mama. Soalnya nanti ada 2 pertanyaan terakhir, itu tuh jadi pembeda di Suara Perjalanan gitu. Sebelum ke sana ada yang mau nanya enggak? Ri biasanya mau nanya, Ri. Enggak. Pembahasan dulu udah cukup. Iya sih. Kalau aku sendiri ya, sebetulnya karena diri aku juga bukan psikolog gitu ya. Terus kalau aku mendengar cerita personal tentang seseorang, kadang suka bingung buat meresponnya kayak gimana gitu. Aku kayak lebih baik dengerin aja. Aku lebih baik dia mau ngomong apa aja, aku temenin gitu. Daripada aku ngomong terus salah. Iya. Karena banyak banget gitu. Kalau ada orang yang mau cerita ke kita, terus kita ngomong ke dia, kita kasih feedback ke dia, dia tuh malahan bukannya tenang, tapi malahan jadi kayak apa sih? Kebayang nggak? Iya. Banyak yang kayak gitu. Mungkin aku bisa nambahin satu, Kak. Kalau misalnya ada orang yang lagi cerita gitu kan, didengerin. Kalau misalnya emang bingung mau jawab apa, ya udah, jangan kuat ya kayak gitu. Nah, Jangan bilang sabar, karena udah pasti sebelum kita cerita tuh kita udah sabar. Dan aku tuh, nggak aku aja, kebanyakan orang-orang yang curhat tentang masalahnya itu pas darahnya masih ngalir, itu dia apa ya, dia tuh kayak ngobatin sendiri gitu loh, Kak. Iya. Dan pas udah kering tuh baru diceritain. Jadi kadang aku kalau ada masalah ya cerita ke teman dekat aku, tapi bukan di hari kejadian itu. Iya. Setelah aku udah pulih baru aku cerita kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang ceritanya terus bilang sabar, udah sabar, gak usah ngajarin sabar lagi. Sih. Sabarnya tuh udah di atas kapasitas kalian. Kalian gak akan tahu gimana struggle seseorang kalau kalian bilang sabar. jangan bilang sabar. Saya udah sabar. Iya, jangan bilang sabar. Saya udah sabar. Dari kemarin saya udah sabar. Oke, kakak mau langsung ke pertanyaan 2 terakhir gak? Boleh. Jadi pertanyaan 2 terakhir itu, pertanyaan pertama dari diri kakak sendiri, apakah sejauh ini kakak masih memiliki ketakutan terbesar dalam hidup? Masih. Apa? Dan kenapa? Yang aku bilang sebelumnya sih sebenarnya masih ada, Kak. Aku tuh masih takut kadang buat kalau ada masalah terus ketemu sama orang gitu kan, tapi masalah itu belum selesai. Itu aku masih takut dan aku tuh bingung mau nyelesainnya kayak gimana. Aku minta maaf terus-terusan, takutnya malah gimana gitu kan, kayak kurang enak juga. Tapi kalau misalnya aku nggak minta maaf juga kayak orang itu tuh kayak ini anak nggak merasa bersalah apa gimana gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dipikir lagi konfliknya tuh nggak sebesar itu kayak gitu. Dan aku masih bingung untuk memulai pembicaraan dengan orang tua aku. Kayak gimana caranya aku bisa cerita gitu tentang hari-hari aku tuh kayak gimana. Aku pengen punya masalah tuh nggak dipendam terus. Aku pengen ada tempat cerita dan bukan ke teman dekatku, karena menurut aku orang tua itu kan ini ya, Kak, kayak buat anak tuh dalam banget gitu kan ya, kayak pendapat dari mereka tuh sebenarnya sangat diperlukan, tapi bukan untuk pendapat yang menolak. Jadi kalau misalnya kita cerita ini tuh menurut kita tuh udah sakit, tapi menurut mereka tuh kayak lebay gitu loh. Padahal enggak, beneran sakit gitu loh. Cuma tanggapannya tuh beda, mungkin pola pikirnya beda kayak gitu. Oke, Kak, kita lanjut. Kakak boleh natap ke kamera. Ya. Kakak boleh natap ke kamera. Terus bayangkan bahwa kakak tuh
sekarang diberi waktu, diberi ruang untuk berbicara dengan kedua orang tua kakak, dan mereka mau mendengarkan sepenuhnya isi hati kakak, dan kakak pengen berbicara apa terhadap mereka. Mama, ayah, teteh mau minta maaf kalau misalnya sering ngebantah atau sering punya pilihan sendiri di saat ini. Itu bukan karena teteh tuh nggak mau dengerin mama sama ayah, tapi teteh juga punya pilihan sendiri. Teteh punya cara sendiri buat ngebahagiain ayah mama. Mungkin mama mikir teteh tuh kalau disuruh-suruh bantu-bantu di toko tuh nggak mau. Kenapa sih? Karena di pikiran teteh tuh teteh nggak suka ngelihat mama tuh kerja kayak gitu. Bukan nggak suka sama mamanya, tapi nggak suka kalau misalnya mama pulang kerja tuh mama suka tiba-tiba nggak mood, tiba-tiba marah, dan teteh nggak tahu itu sebabnya tuh karena apa. Mama kalau ada masalah cerita aja, nggak apa-apa. Ayah juga. Teteh juga punya masalah banyak, tapi teteh nggak pernah cerita. Mungkin nanti mama sama ayah mau denger cerita teteh kayak gimana. Dan mungkin jangan bilang berlebihan, karena teteh tuh udah berusaha nguatin diri teteh sendiri tanpa cerita ke mama sama ayah. Kayak gitu. Udah gitu aja. Oke, aku banget ngelihat kakak, dan aku harap kedepannya kakak dipertemukan dengan kebaikan-kebaikan, dipertemukan dengan apapun yang diharapkan semoga terwujudkan, dan semoga pesan ini jadi media ini bisa menjembatani apa yang ingin kakak sampaikan terhadap orang tuanya. Aku berterima kasih karena kakak udah mau bercerita, walaupun aku sebagai host sebetulnya agak takut juga gitu. Tapi aku dengar kakak akhirnya berani juga untuk bercerita, dan aku sangat bangga mendengar setiap ceritanya kakak. Kakak ada yang ingin disampaikan untuk teman perjalanan? Buat kalian yang orang tuanya udah full gitu loh, kayak di rumah bisa jadi tempat sharing, di luar juga bisa jadi tempat buat senang-senang. Itu jangan pernah lupa buat ngabadikan momen. Jangan lupa buat foto-foto. Itu kan kalian simpan, jangan males buat diajak foto sama orang tua kalian, sama keluarga kalian, karena nanti suatu saat kalian tuh bakal kangen di momen itu, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya keinginan yang bertentangan sama kemauan orang tua kalian, itu coba diomongin aja. Walaupun sebenarnya aku juga sampai sekarang belum berani yang ngomongin itu. Cuma ini solusi yang pengen aku terapin dari dulu, cuma belum nemu timelinenya kapan, kayak gitu. Semoga timeline cepat ketemu ya. Oke, boleh say goodbye terhadap teman perjalanan. Makasih banyak. Itu. Kakak makasih banyak. Masuk, Kak.